jadi jauh rian urip pamangkit kanca Amerikan arti jadi kau tabaya jari kening urap mati jatmu manusia paut tuning anak tukang sainang amangkit keluarga nantan tening sangyang ada suaran muti ramanumati ringjatmu didiu Sekarang adik-adik saudara-saudara berada di Pulau Gerabah Langit, Desa Adat Gading, Kecamatan Ngangi, Kabupaten Bandung. Seperti saya sampaikan, biodata demikian seorang pemangku nama saya sebagai bicara pelayan pemangku di Pulau Gerabah Langit. Secara pura, secara singkat dapat saya sampaikan bahwa pada tahun 1923 sebelum Masehi, pada saat pemerintahan Raja Sriwijaya, pada saat itu kerajaan dalam keadaan belum mempunyai keturunan, sehingga beliau mohon kepada Hidup Betara Betari yang bersama di Gunung Tolangkir yang sekarang bernama Gunung Agung memberikan petunjuk sehingga diberilah polisi agar mencari Tirta Selaka di Pulau Gerabah Langit di Desa Gading. Pulau itu berada di dalam gua yang ada air pancoran. Di sanalah dimohonkan Tirta Selaka untuk dibawa ke kerajaan dan diminum oleh suami sendiri. Kemudian diutuslah seorang Brahmana bersikap aktif untuk menyusuri di mana tempat daripada pulau dalam gua tersebut. Ternyata ketemulah di sini. Dan aktif bersama Brahmana itu hidup berada di atas, kemudian dia turun ke bawah. Tapi di sini ditemukan ada seorang yang sedang bertapa di sini. Kemudian dia bertanya apakah ada Tirta yang bernama Tirta Selaka, tapi yang bertapa itu belum bisa menjawab. Di sana ada pancoran, tapi saya tidak tahu apakah itu namanya Tirta Selaka. Kemudian itulah diambil oleh para Brahmana itu untuk dibawa ke kerajaan. Kemudian diberilah untuk solusinya istri dari kerajaan itu. Kemudian beberapa bulan akhirlah dan lahirlah kepala kecil sekitar 19. Kemudian disuruhlah Fakir untuk menyusuri tempat ini untuk dipelihara sebagai tempat suci, dan sekaligus air yang mengalir di sini yang bernama Tirta Selaka itu adalah berfungsi untuk memberikan keturunan bagi yang belum keturunan. Jadi saat itulah pulau ini diselamatkan atau dipelihara oleh beliau. Kemudian karena jauh tempatnya mungkin waktu saat itu diberikanlah kekuasaan kepada Raja Muni untuk memelihara pulau ini. Kemudian Raja Muni memerintah Raja Gading untuk memelihara pulau ini. Kemudian Raja Gading karena leluhur saya Sriwijaya diberilah wewenang untuk memelihara pulau ini sekaligus sebagai jam tanggul pemangku. Itu ceritanya kenapa sebabnya dikatakan memberikan keturunan, karena itulah tadi ada ditemukan Tirta Selaka yang dapat memberikan keturunan.
Itu aktivitasnya. Upacara feodalan di Pulau Prabalangit itu jatuh setiap 210 hari sekali, 6 bulan sekali. Jatuh pada hari Bukir, kalau bahasa Balinya Budak Kemangkir. Ya, itu dengan upakara yang murah yang sering di sini adalah Jumat Upakara Banten Feodalan ke-11 dan lengkap dengan tujuh walinya berupa ketangguran doang, lengkap itu santi tari-tarian pada saat malam sih. Di Pulau Prabalangit ini tidak diperkenankan pakai gentong. Kedua, karena tidak pakai gentong, jelas Resi Krando tidak mungkin dia ngikut dengan tidak pakai gentong. Kemudian yang ketiga, karena itu Betara-Betari Sanang Mingging Resi 20 Resi Gede Gendang itu sudah dia merupakan Siwo Dewo. Jadinya beliau sudah berdiri sudah merupakan satu Krando, tidak perlu lagi boleh menyamakan beliau, cukup dengan mengikuti kayangan tanpa gentong. Termasuk saya juga sekarang tidak diperkenankan atau tidak pernah pakai gentong dan saya tidak mau coba-coba, jadi risikonya itulah sejarahnya. Kemudian kalau ada orang yang sudah dijati pada tampil ke sini, beliau cuma sembahyang, mungkin tidak menyembunyikan gentong, tidak. Dan seluruh umat yang datang ke sini bersembahyang, karena ini merupakan pura umum dan bukan pura umum. Bahkan kalau sudah itu raja atau raja sanding sembahyang di sini itulah, apalagi orang-orang lain itulah. Pertama ada tiga urutan, tiga versi. Satu melukat biasa, yang kedua melukat lengkap, yang ketiga melukat dengan lunas tambel. Yang ketiga, kalau melukat biasa sarananya satu sejati. Melukat di taman budi dengan mengaturkan tangan, sehabis melukat dan pakaian langsung ke ajang kedua. Melukat biasa dan sembahyang. Kalau melukat lengkap, melukat di taman budi dengan celana tangan cukup, kemudian pakai kelapa batin, melukat lagi di jambu tangan dengan celana pejati. Kemudian setelah melukat di jambu tengah, langsung sembahyang di dewan dengan pejati satu, berarti dua pejati. Kalau melukat dengan lunas tambel ditambah dengan lukat kadang lagi ini per orang satu bagi yang lunas tambel. Kalau tidak lunas tambel tidak perlu bawa itu bedanya. Kalau kejadian-kejadian dari pemangku itu tidak pernah, tetapi kalau dari pemuda melapor pada saya banyak. Nah, ngerti? Pemuda dia itu mimpi di rumahnya, mimpi atau tidak mimpi dia itu ada, dia pernah dicari. Artinya orang yang belum tahu tempat kediaman langit sama sekali itu, dia itu diberikan bayangan. Apakah dalam mimpi, apakah konteksnya sudah sadar.
Artinya bayangan goa dan taman Regi itu ada pada dia, sehingga dia suatu saat kepingin melukat, padahal tempat ini dia tidak tahu. Jalannya dia ke sini, dia tahu di sini dia ketemu dia. Dia tidak tahu di mana, memang tidak tahu. Dia berjalan aja, itu tidak mungkin dari Tuhan di sini, yang kuasa di sini, menuntun dia itu ke sini, kamu ke pulau ini. Padahal tidak tahu-tahunya dia ada di sini. Tidak pulau ini yang saya dalam mimpi ada, itu kejadian. Artinya sudah mungkin di sana ada mungkin kebaikan itu dia, itu apa sebabnya diajak ke sini. Thank you.